Kisah ini bukanlah tentang kilauan permata, melainkan tentang jejak kaki di lumpur yang perlahan tersapu hujan. Ini adalah kisah tentang Larasati, perempuan yang menghabiskan separuh hidupnya di bawah temaram lampu merah pinggiran kota, namun mengakhiri napasnya dalam cahaya yang paling bening. Larasati tidak memilih jalan ini karena nafsu, melainkan karena keputusasaan yang mencekik. Di usia 19, ia datang ke kota dengan mimpi menjadi guru, namun berakhir menjadi bagaikan barang, setelah ditipu oleh orang yang paling ia percayai. Bertahun-tahun, tubuhnya menjadi milik siapa saja yang punya lembaran uang. Ia terbiasa dengan bau alkohol, asap rokok yang menyesatkan, dan tatapan mata laki-laki yang hanya melihatnya sebagai sepotong daging. Di balik bedak tebal dan gincu merah menyala, Larasati menyimpan hati yang telah mati rasa. "Tuhan sudah lupa namaku," bisiknya setiap kali ia memandang cermin retak di kamarnya yang sempit. Suatu malam yang dingin, saat hujan turun malu-malu, Larasati bertemu dengan seorang anak kecil laki-laki bernama Bakti. Bocah itu duduk di depan gang, menggigil memeluk kotak semir sepatu yang kosong. Entah dorongan apa yang menggerakkan hati Larasati yang membatu, ia melepaskan jaket mahalnya dan menyampirkannya ke bahu bocah itu. "Kenapa belum pulang, nak?" tanya Larasati. "Ibu sedang sakit, Kak. Aku belum dapat uang untuk obatnya," jawab Bakti dengan suara bergetar. Larasati terdiam. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, seseorang memanggilnya kakak, bukan dengan sebutan-sebutan kotor yang biasa ia dengar. Malam itu, ia memberikan seluruh penghasilannya serta uang yang ia dapat dari keringat dan kehinaan kepada Bakti. Beberapa hari kemudian, Larasati mencari Bakti. Ia menemukan bocah itu di sebuah gubuk reyot di pinggiran rel. Namun, ia terlambat. Ibu Bakti baru saja meninggal dunia. Bakti duduk bersimpuh, menangis tanpa suara di samping jenazah ibunya yang hanya ditutupi kain jarik lusuh. Melihat pemandangan itu, sesuatu di dalam dada Larasati pecah. Ia melihat dirinya sendiri pada sosok Bakti yang yatim piatu, sendiri, dan tak berdaya. Ia merasa Tuhan sedang menegurnya lewat kesunyian bocah itu. Sejak hari itu, Larasati berhenti. Ia menjual seluruh perhiasan dan pakaian mewahnya hasil dari lembah hitam. Ia membawa Bakti keluar dari sana, menyewa sebuah petakan kecil di desa terpencil, dan mulai bekerja sebagai buruh cuci. Hidup sebagai orang insyaf ternyata lebih berat daripada menjadi pendosa. Warga desa yang mengetahui masa lalunya sering berbisik di belakang punggungnya. Pakaiannya kini lusuh, tangannya yang dulu halus menjadi kasar dan pecah-pecah karena sabun cuci, namun matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah ia miliki. "Kak Laras, kenapa tangan kakak luka semua?" tanya Bakti suatu sore sambil membantu menjemur kain. Larasati tersenyum, menyeka keringatnya. "Ini tanda kalau kakak sedang mencuci masa lalu Bakti. Biar bersih." Namun, tubuh Larasati yang bertahun-tahun dirusak oleh gaya hidup malam mulai menagih janji. Ia sering batuk darah dan pingsan di tengah pekerjaan. Ia didiagnosis menderita penyakit paru-paru kronis yang sudah sangat parah. Bulan-bulan terakhir hidupnya dihabiskan di atas tempat tidur kayu yang keras. Bakti yang kini sudah beranjak remaja, merawatnya dengan penuh kasih. Suatu senja, saat langit berwarna jingga keunguan, Larasati memanggil Bakti. "Bakti, jangan pernah malu punya kakak seperti aku. Aku mungkin kotor di mata dunia, tapi aku ingin mati sebagai manusia yang mencintaimu,"
ucapnya dengan napas tersenggal. Larasati kemudian meminta Bakti membantunya duduk untuk melakukan satu hal yang paling ia takuti sekaligus ia rindukan, yaitu bersujud. Di atas sajadah tua, Larasati bersujud sangat lama. Begitu lama, hingga Bakti merasa ada yang tidak beres. Saat Bakti menyentuh bahunya, tubuh Larasati luruh ke lantai. Ia telah tiada. Ia meninggal dalam keadaan bersujud, dengan air mata yang masih basah di pipinya. Di bawah bantalnya, ditemukan sebuah buku tabungan atas nama Bakti yang berisi sisa uang hasil kerja kerasnya mencuci baju selama bertahun-tahun, dengan sepucuk surat kecil. Bakti, jadilah orang baik. Biar kakak saja yang merasakan gelap, kamu harus tetap berada di bawah cahaya. Maafkan kakak yang terlambat pulang kepadanya. Seluruh warga desa yang dulu mencibirnya, datang melayat. Mereka terdiam melihat wajah Larasati yang begitu tenang, seolah semua beban dunia dan dosa-dosanya telah diangkat. Larasati memang pernah terjatuh di lumpur yang paling dalam, tapi ia memilih untuk mati di puncak kejujuran. Siapa yang lebih mulia di mata Tuhan? Seorang pendosa yang terus-menerus bersujud memohon ampun, atau mereka yang merasa suci namun tak punya cinta di hatinya? Hanya langit yang tahu jawabannya.